saya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang tugas-tugas kuliah saya, dan di sini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk like dan komennya ditunggu ya, saran dan masukannya buat perbaikan video selanjutnya. Kemudian untuk yang subscribe, boleh deh kalau mau subscribe supaya kamu menjadi yang nomor 1 ketika aku upload video yang selanjutnya. Dan kalau menurut kalian ini bagus, boleh di-share. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya kita bahas di berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen kami Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya binti Khairiyah dengan NIM 19204010120. Dengan ini saya akan membawakan makalah dengan judul Pemikiran Al-Kindi tentang Pendidikan dan Relevansinya. Terima kasih untuk judul makalah saya, Pemikiran Al-Kindi tentang Pendidikan dan Relevansinya ini. Nanti kita bahas menjadi 3 subbab. Yang pertama tentang biografi Al-Kindi, yang kedua kita tentang pemikiran religius rasional Al-Kindi, dan yang ketiga tentang relevansi pemikiran Al-Kindi di era modern ini. Yang pertama tentang biografinya. Biografi Al-Kindi, di sini Al-Kindi merupakan filosof pertama di dunia Islam yang pertama kali muncul pada tahun 185 sampai 252 Hijriah, sama dengan 801 sampai 866 Masehi. Al-Kindi ini bisa disebut dengan ahli filsafat Arab yang merupakan keturunan bangsa Arab dari suku Kindah. Al-Kindi ini lahir dari seorang bangsawan yang terpelajar dan kaya. Buyutnya bernama Ismail al-Atos ibnu Qais telah memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah dan menjadi sahabat Rasulullah pada saat itu. Kemudian keluarga Al-Kindi ini pindah ke Kufah, dan di Kufah ayah Al-Kindi menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi Al-Hadi Harun ar-Rasyid pada zaman Bani Abbasiyah sejak tahun 750 sampai 1258 Masehi. Al-Kindi lahir pada kekuasaan Bani Abbasiyah, dan saat itu pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi. Al-Kindi sendiri mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Yaqub ibnu Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imron ibnu Ismail al-Atos ibnu Qais Al-Kindi. Dahulu Al-Kindi memulai pendidikannya di Kufah sendiri. Pada saat itu dirinya mempelajari ilmu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, fikih, ilmu hitung, dan teologi. Pada masa tersebut, Kufah masih menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan Islam yang cenderung pada studi rasional atau akliyah,
Dan kondisi seperti ini yang membawa Al-Kindi untuk mendalami tentang sains, filsafat pada masa-masa berikutnya. Kemudian Al-Kindi pindah ke Baghdad dan mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah, kemudian mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional yang sedang marak pada saat itu. Al-Kindi menerjemahkan banyak karya karena Al-Kindi sendiri menguasai bahasa karya filsafat, yaitu bahasa Yunani dan Syria. Berkat kemampuannya, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain dan yang banyak mengakibatkan kesalahpahaman. Berkat kelebihan yang dimilikinya, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman dengan Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas yang sangat gandrung dengan pemikiran rasionalnya, sehingga Al-Kindi diangkat sebagai penasehat dan guru istana pada masa Khalifah Mu'tasim, Khalifah Wasik, dan masih pada Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Kindi meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi, dan menurut Atiyeh bahwa Al-Kindi ini meninggal dalam keadaan sendiri atau kesendirian dan kesunyian, hanya ditemani beberapa sahabat yang berada dekat dengannya. Hal ini menjelaskan atau menjadi sebuah ciri bahwa kematian filosof yang lebih menyukai kesendirian dan dia lebih suka dalam keadaan sendiri gitu. Al-Kindi juga meninggalkan banyak karya tulis, setidaknya sekitar 270 buah karya yang teridentifikasi, dan karya-karya tersebut banyak mencakup tentang pendidikan di dunia ini. Banyaknya karya-karya tersebut menjelaskan bahwa Al-Kindi ini memiliki ilmu yang sangat luas dan wawasan yang cukup banyak juga, seperti itu yang dimiliki oleh Al-Kindi. Oke, sekarang memasuki subbab yang kedua, yaitu tentang pemikiran religius rasional Al-Kindi tentang pendidikan. Nah, religius rasional ini adalah aliran yang sekalipun dia mempunyai kecenderungan terhadap agama, tetapi tidak sekuat aliran konservatif religius. Artinya, jika aliran konservatif religius itu memandang terma ilmu Al-Quran dan Hadis secara sempit, sedangkan aliran religius rasional ini mempunyai cakupan yang lebih luas. Selain itu, dia juga memadukan antara sudut pandang agama dengan sudut pandang kefilsafatan dalam menjabarkan suatu konsep ilmu. Sehingga aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan itu semuanya muktasabah atau hasil dari perolehan aktivitas belajar, serta yang menjadi modal utamanya adalah indera. Kindi ini dikenal secara baik dalam tradisi pemikiran Islam, yaitu pada masa transisi dari teologi tradisional kepada filsafat. Nah, menurut Atiyeh, kondisi seperti ini Al-Kindi menemukan dua kesulitan. Yang pertama adalah kesulitan dalam menyampaikan gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu masih sangat kekurangan teknis penyampaian ide-ide. Kemudian yang kedua itu tentang serangan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau golongan tertentu terhadap filsafat dan filosof, bahwa dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran.
Untuk mengatasi hal yang pertama, masalah yang pertama ini, Al-Kindi melakukan beberapa hal seperti menerjemahkan langsung gramatika istilah Yunani kepada bahasa Arab, kemudian seperti mengambil istilah-istilah ke dalam bahasa Arab murni, kemudian mengganti kata-kata atau bahkan memberikan makna baru. Kemudian dalam mengatasi kesulitan yang kedua, Al-Kindi menyelesaikan dengan cara beberapa seperti membuat kisah atau riwayat bahwa Yunani dan Arab ini adalah saudara, kemudian menyatakan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja dan tidak sungkan umat Islam itu mengambil kebenaran tersebut. Kemudian menyatakan bahwa filsafat adalah kebutuhan sebagai sarana berpikir, bukan sebagai kemewahan atau hal yang aneh. Kemudian juga menyatakan bahwa keduanya adalah sama, memiliki tujuan yang sama antara agama dan filsafat, dan bahkan filsafat itu bahkan memfilsafatkan ajaran agama sehingga selaras dengan filsafat itu, seperti itu. Kemudian dari Al-Kindi sendiri menganggap bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada hubungan-hubungan moralitas, sedangkan tujuan dari filosof adalah mengetahui kebenaran yang kemudian kebenaran tersebut digunakan atau digunakan sebagai kita untuk berbuat sesuai dengan kebenaran yang ada. Nah, oleh karena itu menurut Al-Kindi, maksud dari ilmu pengetahuan etika itu untuk memperoleh kebajikan atau menghindari dari keburukan. Nah, pengetahuan tidak hanya membedakan antara kebaikan dan keburukan, tetapi membantu kemurnian jiwa dari kita, dan konsep filsafat yang didirikan Al-Kindi ini juga tidak terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, setelah melihat penjelasan tersebut, pemikiran Al-Kindi di atas menjelaskan hubungan dengan pendidikan, bahwa hal yang pertama dan paling utama tugas seorang pendidik terhadap peserta didik adalah menanamkan etika dahulu. Etika atau cara perbaikan kita, anak-anak didik kita itu melalui jiwa dan nafs. Nah, karena menurut Al-Kindi tujuan dari filsafat tersebut adalah terletak pada hubungan-hubungan moralitas atau akhlak pada anak-anak didiknya kita. Oke, selanjutnya sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, bagi Al-Kindi Tuhan itu adalah pencipta dan bukan penggerak pertama seperti pendapat Aristoteles. Alam baginya bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Karena itu ia lebih dekat dengan filsafat Plotinus yang mengatakan bahwa yang maha satu adalah sumber dari alam ini dan sumber dari segala yang ada. Al-Kindi tidak pernah menjelaskan bagaimana imanensi dari transendensi Tuhan atas alam. Ia mengakui panteisme sebagaimana yang dijelaskan oleh pemikir Neoplatonis Muslim sesudahnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses Tuhan berkarya dan posisinya dengan alam. Nah, inilah yang menjadi satu problem yang ditinggalkan oleh Al-Kindi. Setelah wafatnya Al-Kindi, ada banyak karya yang dikeluarkan oleh Al-Kindi sendiri, sekitar 270 buah, dan itu kebanyakan berupa risalah-risalah pendek seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi dan lain sebagainya. Karya-karya inilah yang sangat mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan, sehingga menganggap Al-Kindi sebagai salah satu dari 12 pemikir terbesar di sana. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas tentang subbab yang ketiga, yaitu relevansi pemikiran Al-Kindi tentang pendidikan di era modern. Nah, relevansi pemikiran Al-Kindi tentang pendidikan ini mampu menekankan bahwa manusia dalam memahami agama lebih bisa diperluas, tidak dengan pemahaman yang sempit sehingga tidak bisa dinalar secara rasional. Munculnya pemikiran Al-Kindi ini memberikan wajah baru tentang cara
memadukan antara sudut pandang agama dengan sudut pandang kefilsafatan dalam menjabarkan suatu konsep ilmu tertentu. Al-Kindi juga mampu menyelaraskan agama dengan filsafat, walaupun melalui permulaan yang sangat sulit. Al-Kindi terus mencoba untuk memberikan nuansa filsafat bisa diterima oleh warga masyarakat secara luas, khususnya pada saat itu di bangsa Arab. Beberapa kesulitan itu dilalui oleh Al-Kindi dengan beberapa cara, dan itu bisa berhasil pada masa Al-Kindi. Kemudian pengetahuan akan ilmu filsafat yang bisa dikaitkan dengan pemahaman agama itu juga bisa kita ambil untuk era saat ini. Diperlukan bahwa pemikiran-pemikiran pemahaman seperti Al-Kindi yang memberikan nuansa keagamaan dengan pemahaman secara religius rasional yang bisa dipahami oleh akal pikiran manusia secara keseluruhan. Dan Al-Kindi memberikan keselarasan antara agama dan filsafat melalui berbagai upaya yang menyatakan bahwa kebenaran bahkan bisa datang dari mana saja. Dan selain itu, filsafat juga menjadi sebuah kebutuhan untuk proses berpikir. Meskipun metode agama dan filsafat itu berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian banyak sekali upaya Al-Kindi yang dilakukan demi terciptanya keselarasan antara pemahaman agama dan pemahaman filsafat. Nah, pemikiran Al-Kindi ini relevan sekali untuk era modern dan kontemporer yang serba rumit. Bisa dijadikan salah satu upaya dalam memberikan sikap toleransi yang pas dalam kehidupan saat ini dengan kepentingan yang berbeda-beda setiap individu. Pendidikan juga sangat perlu pandangan, sehingga pendidikan itu tidak saja cukup menyampaikan materi suatu ilmu tanpa adanya interaksi dengan masyarakat dan dunia nyata di luar. Nah, melalui suatu pendidikan tersebut, manusia dapat mengetahui dan memahami suatu ilmu tertentu yang akan memberikan efek-efek terhadap individu terdidik tersebut. Nah, terlebih pendidikan keagamaan ya, ini akan mencetak karakter dan pemahaman serta pemikiran keagamaan yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik tersebut. Jika memahami keagamaan secara tekstual saja, maka akan sedikit terjadi toleransi, mengakibatkan tidak mampu berpikir secara rasional. Malah manusia mudah menyalahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Pemahaman agama dan filsafat saling berkaitan, tidak ada kesenjangan pada keduanya, karena tujuan dari keduanya sama-sama mencari kebenaran. Pada era kontemporer seperti ini, adanya keselarasan pemikiran yang saling mendukung, berjalan beriringan dan memperkuat satu sama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sudah kita bahas semua tentang pemikiran Al-Kindi, tentang pendidikan dan relevansinya. Ketiga subbab sudah kami jelaskan, dari yang pertama biografi hingga pemikiran dan relevansinya di dunia modern dan kontemporer ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.